Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah BCA. Selamat datang dalam acara Wealth Inspiration Webinar dengan tajuk Building Resilience Portfolio with Diversified Asset-Based Investing. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung di acara pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Dian Karyantono selaku moderator dari BCA yang akan membantu jalannya webinar pada sore hari ini hingga acara selesai. Sebagai pengantar dari acara webinar pada sore hari ini, kami melihat bahwa masih ada tantangan bagi perekonomian global maupun regional, di mana isu-isu yang sering menjadi sorotan sejauh ini adalah potensi perlambatan ekonomi global dan bahkan ada beberapa negara seperti Amerika Serikat yang diprediksi akan mengalami resesi. Di satu sisi, tren suku bunga acuan Bank Sentral, terutama Bank Sentral Amerika Serikat yaitu The Fed, kemungkinan masih akan menaikkan suku bunga acuan dan juga mungkin akan diikuti oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga acuannya, meskipun besaran dari kenaikan suku bunga acuan dari masing-masing bank sentral tersebut tidak akan sebesar dari atau dibandingkan dengan tahun 2022. Guna membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana prospek ekonomi global serta domestik, dan tentu bagaimana strategi investasi yang relevan dengan prospek masing-masing kondisi di tahun 2023, telah hadir pada kesempatan hari ini dua narasumber utama kita, di mana yang pertama yaitu Ibu Katarina Setiawan, selaku Chief Economist dan Investment Strategis dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Dan yang kedua adalah Bapak Wijono Santoso, selaku Vice President Wealth Management BCA, sebagai pengganti dari Ibu Liliana Sutianto yang berhalangan hadir pada hari ini. Sebelum membahas lebih detail dengan kedua narasumber kita pada sore hari ini, terlebih dahulu saya mengundang Ibu Ugahari Yofi Chandra, selaku Executive Vice President Wealth Management BCA, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara hari ini. Kepada Ibu Yofi, kami persilakan. Yang terhormat, Bapak dan Ibu para nasabah BCA yang terkasih, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami atas nama manajemen PT Bank Sentral Asia Tbk mengucapkan terima kasih telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam Wealth Inspiration Webinar hari ini dengan tema Building Resilience Portfolio with Diversified Asset-Based Investing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlambatan ekonomi global saat ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi berbagai negara di dunia. Data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan aktivitas ekonomi mulai melambat, ditandai dengan data ISM Manufacturing yang turun ke 48,4, di mana sebelumnya 49. Dan ISM Service Index yang turun ke 49,6, di mana sebelumnya 56,5. Di mana kemungkinan Fed pivoting juga mulai kembali menjadi topik pembicaraan yang hangat. Namun The Fed masih menunjukkan sinyal untuk melakukan kenaikan suku bunga dengan lebih perlahan. Sementara Indonesia diperkirakan tetap akan mengalami pertumbuhan ekonomi, walaupun diperkirakan pertumbuhannya akan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022. Kondisi seperti ini membuat beberapa investor mulai berhati-hati untuk masuk ke dalam instrumen investasi yang beresiko. Mempertimbangkan kebutuhan dari para nasabah akan investasi dengan risiko rendah hingga menengah, kami menghadirkan produk reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A dari manajer investasi PT Manulife Asset Management Indonesia, di mana produk ini memiliki risiko yang cukup rendah, tetapi dapat memberikan pendapatan rutin, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan diversifikasi investasi Bapak dan Ibu. Kami berharap produk ini dapat memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu selaku nasabah BCA atas solusi investasi Bapak dan Ibu. Melalui webinar hari ini, kami berharap dapat memberikan gambaran strategi dan insight untuk dapat mengoptimalkan investasi yang dimiliki melalui Manulife obligasi unggulan kelas A ini dan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Demikian kiranya sambutan kami. Sekali lagi kami ucapkan
Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan Bapak dan Ibu kepada BCA selama ini. Selamat mengikuti acara ini dan terima kasih serta salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Ibu Yofi atas sambutannya. Kemudian kita akan masuk ke sesi pertama, di mana ini adalah sesi diskusi dengan pemaparan dari Ibu Katarina. Mungkin saya akan membawakan sedikit profil dari Ibu Katarina Setiawan. Baik. Ibu Katarina Setiawan adalah Chief Economist dan Investment Strategis PT Manulife Asset Management Indonesia yang bergabung pada 1 Juli tahun 2013. Beliau meraih gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi di ilmu keuangan dari Universitas Trisakti dan gelar MBA dari Indiana University Bloomington di Amerika Serikat. Ibu Katarina memperoleh izin WMI atau Wakil Manajer Investasi dari Bapepam sejak tahun 30 April tahun 1999. Ibu Katarina telah memiliki pengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri keuangan dan pasar modal. Sebelum bergabung dengan Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, Ibu Katarina bekerja di Maybank Kim Eng Securities sebagai Research Director, dan juga sebelumnya Ibu Katarina bekerja sebagai Direktur di iBest Consulting, kemudian Direktur di Omni Nusantara, dan Supervisor Consultant di Arthur Andersen & Co. di Jakarta, New York, dan Chicago, Amerika Serikat. Pada kesempatan hari ini, Bu Katarina akan memberikan informasi mengenai gambaran dari perkembangan di ekonomi global maupun domestik, serta prospeknya di tahun 2023. Tentu, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa strategi yang mungkin akan relevan dengan kondisi ekonomi global atau makro di tahun 2023 seperti apa. Dan tidak lupa, Ibu Katarina juga akan membahas secara detail terkait salah satu produk unggulan dari Manulife, yaitu reksadana Manulife Obligasi Unggulan, atau biasa disingkat dengan MOU kelas A. Tanpa berlama-lama, kepada Ibu Katarina, saya persilakan waktunya. Terima kasih Pak Dian dan selamat sore. Selamat sore juga kepada nasabah BCA yang saya hormati. Jadi kita akan melihat ya apa yang akan terjadi di tahun ini. Kemudian kita juga akan berkenalan dengan MOU atau Manulife Obligasi Unggulan kelas A. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita mungkin lihat ya sedikit slides. Jadi kalau tahun lalu itu kita melihat bahwa 2022 itu bisa disebut sebagai tahun yang penuh dengan black swans. Ya, black swans itu adalah kejadian luar biasa yang jarang terjadi, tapi terjadi bertubi-tubi di tahun 2022. Kita melihat ada konflik antara Rusia Ukraina sampai sekarang juga belum selesai. Ini memicu inflasi sangat tinggi, memaksa The Fed dan bank sentral lain untuk mengetatkan kebijakan moneternya, sehingga ini memicu penguatan nilai tukar rupiah, nilai tukar US dollar secara signifikan. Kemudian kita juga melihat ada kebijakan zero COVID di China, sehingga membuat negara itu sangat lambat bertumbuhnya, dan juga ada outlook pelambatan ekonomi global serta resesi. Nah, itu tahun 2022. Bagaimana dengan 2023 ya? Di tengah kejadian yang luar biasa seperti itu, pasar finansial Indonesia bisa membukukan kinerja yang cukup baik. Saham naik 4,1%, nomor 2 terbaik dibandingkan peers yang relevan. Kemudian obligasi 3,5%, ini termasuk salah satu yang terbaik dibandingkan dengan negara-negara yang relevan juga. Nah, di tahun 2023 ini kita lihat apa yang terjadi. Pertama di pasar global dulu. Kita ke Amerika dulu. Tadi Bu Yofi sudah menyebutkan bahwa ada perkembangan terkini di sana. Jadi pernyataan The Fed bahwa inflasi itu masih menjadi prioritas utama untuk ditangani, sehingga masih akan ada pengetatan moneter lebih lanjut. Ini lebih hawkish dari semula, sehingga ada perubahan prediksi beberapa hal dari bulan September ke bulan Desember. Itu perubahannya cukup tinggi. Antara lain, Fed Funds Rate menjadi lebih tinggi perkiraannya untuk tahun 2023, kemudian pertumbuhan PDB menjadi jauh lebih rendah, tadinya diperkirakan 1,2% menjadi tinggal kurang dari setengahnya. Kemudian inflasi diperkirakan menjadi lebih tinggi dan pengangguran juga lebih tinggi dari semula. Tentu perkiraan ini akan selalu
mengikuti dinamika yang ada, antara lain data-data pertumbuhan upah dan lapangan kerja yang belakangan sudah mulai melandai. Jadi kelihatan bahwa memang lapangan kerja masih bertumbuh dengan baik, namun upah itu sudah tidak setinggi yang terjadi pada puncaknya sebelumnya. Nah, perkiraannya adalah bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga ke 5% di kuartal pertama tahun ini, kemudian membiarkannya stabil, dan sebelum akhir tahun akan menurunkan suku bunganya, atau pivoting, seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Yofi ya. Nah, dari Amerika kita ke Asia, bagaimana dengan Asia? Ada perbaikan sentimen pasar di Asia yang menyebabkan nilai tukar terhadap US dollars membaik di beberapa negara di Asia. Dan ini juga kita melihat bahwa inflasi di Asia walaupun tinggi, tapi tidak setinggi inflasi di negara-negara maju. Akibatnya, Bank Sentral Asia tidak perlu menaikkan suku bunganya setinggi apa yang dilakukan oleh The Fed dan beberapa negara maju. Nah, perbalikan arah dari zero COVID di China itu membuat arus dana asing itu berbalik, yang tadinya keluar dari China dan negara-negara di Asia Utara, kemudian beralih masuk ke China dan Asia Utara dan meninggalkan pasar yang tadinya sudah sangat diminati seperti Indonesia dan Malaysia. Kejadian ini akan sifatnya sementara. Setelah valuasi di China dan Asia Utara itu mengejar ketinggalannya, maka dana asing ini akan mencari lagi di mana negara yang masih menjanjikan return yang baik dengan valuasi yang masih reasonable, ya, masih baik gitu. Nah, di China sendiri zero COVID sudah dihentikan ya kebijakannya, dan ini membuat negara itu akan berpotensi pertumbuhannya akan lebih baik dari perkiraan semula. Negara-negara dengan hubungan dagang yang besar dengan China seperti misalnya Australia, Malaysia, termasuk Indonesia itu akan diuntungkan dengan perubahan dari kebijakan ini. China adalah trading partners atau mitra dagang yang terbesar untuk Indonesia, sehingga perbaikan ekonomi di China akan baik juga bagi Indonesia. Nah, setelah dari Amerika dan Asia, kita menuju ke pasar domestik. Apa yang terjadi? Tekanan pada nilai tukar rupiah sudah mulai mereda, kita melihat di bulan Desember. Kemudian cadangan devisa yang tadinya turun terus dari bulan Juni, naik ya di bulan Desember. Ini karena BI tanggap dan menaikkan suku bunga secara lebih agresif, sehingga daya tarik untuk aset finansial di Indonesia serta nilai tukar rupiah itu meningkat. Tadinya walaupun nilai ekspor itu meningkat, tapi cadangan devisa turun terus karena eksportir lebih suka menaruh dana hasil ekspornya di luar negeri yang dinilai memberikan bunga lebih baik. Namun dengan kebijakan BI yang berubah lebih agresif, maka nilai tukar kembali menarik, cadangan devisa kita juga meningkat. Oke. Nah, kita melihat bahwa di slide berikut inflasi juga cukup terjaga di Indonesia, totalnya 5,5%, ini lebih rendah dari perkiraan semula dan jauh lebih rendah dibandingkan inflasi pada waktu siklus pengetatan moneter yang lalu. Pada tahun 2013 itu inflasi kita mencapai di atas 8%. Karena inflasi terjaga, maka BI tidak perlu menaikkan suku bunga secara terlalu agresif. Kami memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga sampai 6% paling tinggi atau stay di 5,75 yang baru tadi dinaikkan baru saja ya. Jadi antara 5,75 sampai 6% tahun ini kemudian dibiarkan stabil. Jadi kita ini sudah sangat dekat dengan puncak kenaikan suku bunga BI. Dan ini akan sangat membantu sentimen positif terhadap pasar finansial Indonesia, terutama pasar obligasi dulu. Jadi pasar obligasi itu merespon sangat cepat terhadap perbaikan makro, terhadap suku bunga juga. Jadi obligasi akan diminati, minat untuk investasi di kelas aset ini akan meningkat, baru kemudian setelah puncak suku bunga tercapai, maka minat terhadap
aset yang lebih beresiko seperti saham itu akan meningkat. Jadi kita untuk secara singkat outlook untuk 2023, kita melihat bahwa selera investasi lebih positif di pasar saham karena berkurangnya tekanan kenaikan suku bunga BI, karena kita sudah hampir mencapai puncak. Ada harapan peningkatan aktivitas domestik menuju pemilu 2024, karena pemilunya itu di 2024 sangat besar ya, jadi pemilu pilpres, pemilihan umum untuk DPR, DPRD, dan pilkada jadi satu di Februari 2024. Sehingga belanja pemilu itu sebagian besar akan terjadi di paruh kedua 2023. Dana anggaran pemilu juga sangat besar, 110 triliun, jauh lebih besar daripada dana anggaran pemilu tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2019 itu dana gabungan pemilu hanya 46 triliun. Jadi sekarang ini budgetnya sekitar 2,5 kali lipat daripada 2019. Dan ini bisa menopang daya beli masyarakat, menopang kegiatan ekonomi dan konsumsi yang menopang sekitar lebih dari 54% dari PDB. Sedangkan juga kondisi lebih kondusif bagi pasar obligasi, karena siklus kenaikan suku bunga sudah mendekati puncak, likuiditas domestik juga masih kuat, dan ada sisa anggaran lebih yang sangat besar, sehingga bisa mengurangi target penerbitan obligasi pemerintah. Kalau supply terjaga, maka harga bisa lebih baik. Itu ada outlook untuk 2023, ada beberapa katalis tentunya, yaitu perubahan kebijakan The Fed. Kalau The Fed sudah mulai stabil dan kemudian menurunkan suku bunganya sebelum akhir tahun, maka ini akan memberikan katalis bagi pasar finansial Indonesia. Pemulihan kebijakan di China juga sangat berpengaruh, karena dengan bertumbuhnya ekonomi China, maka ini akan bisa menaikkan perekonomian juga di kawasan Asia, termasuk Indonesia, dan memberikan sentimen positif. Ada beberapa risiko yang perlu dicermati. Pertama adalah geopolitik yang masih belum selesai, kemudian perlambatan perdagangan kalau terjadi resesi global. Jadi resesi itu kemungkinannya ada, tidak sama di berbagai belahan negara. Di Amerika misalnya sekitar 60%, di Eropa sekitar 80% kemungkinan resesi, di Indonesia sedikit saja ya, hanya sekitar 5% kemungkinan resesinya. Tapi ini masih merupakan risiko yang harus dicermati. Nah, kita tahu bahwa secara umum Indonesia itu sangat menarik. Kita lihat di slide berikut, dari segi PDB, kita pertumbuhannya baik, tingkat inflasi terjaga, kenaikan suku bunga juga terjaga karena tingkat inflasinya tidak terlalu tinggi. Nilai tukar rupiah sudah membaik juga. Namun, ke depannya untuk jangka menengah panjang, daya tarik Indonesia itu jauh lebih baik lagi karena stabilitas jangka panjang yang jauh lebih kuat. Kita tahu bahwa penanaman modal asing sudah meningkat tajam, kelihatan di chart sebelah kiri, terutama di sektor logam dasar dan penerbangan. Jadi ada minat sangat tinggi untuk ekspor nikel Indonesia, untuk penanaman modal nikel, karena kita adalah produsen nomor 1 terbesar di dunia untuk nikel, yang merupakan bahan baku utama dari baterai kendaraan listrik. Dan permintaan terhadap kendaraan listrik sangat meningkat tajam seiring dengan berubahnya preferensi dunia ke arah ekonomi yang lebih terbarukan. Indonesia juga produsen nomor 7 terbesar dari tembaga, dan itu sangat diperlukan untuk bahan baku kendaraan listrik juga. Jadi baik ekspor maupun penanaman modal asing di logam dasar itu meningkat sangat tajam. Beberapa contoh antara lain penanaman modal dari Hyundai sekitar 1,1 miliar US dollars. Ini akan beroperasi mulai 2024. Kemudian dari CATL ini diperkirakan beroperasi tahun 2026 dan sekitar 6 billion US dollars. Itu salah satu beberapa contoh ya. Dan ini tentu akan didukung oleh hilirisasi industri untuk Indonesia, dan kedepannya untuk Indonesia ini akan menyebabkan
stabilitas eksternal, stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas cadangan devisa yang jauh lebih kuat untuk jangka menengah panjang. Kalau dulu ya, harga komoditas bagus, maka rupiah bagus, cadangan devisa bagus. Begitu harga komoditasnya turun, maka kita tidak begitu bagus lagi. Kalau sekarang dengan permintaan yang jauh lebih stabil, maka kelihatannya stabilitas jangka panjang akan lebih terjaga. Demikian ini untuk ekonomi kita ya. Sekarang kita mau ke pasar saham, ke pasar finansial, ke pasar saham dulu. Kita melihat bahwa di pasar saham ada perubahan selera investasi yang lebih positif terhadap negara berkembang. Jadi kita melihat bahwa setelah The Fed mengurangi agresivitasnya dan kemudian pembukaan kembali ekonomi China, maka dana asing itu kembali masuk ke negara berkembang. Risiko nilai tukar juga mulai mereda dan ada pergeseran investor yang melakukan diversifikasi keluar dari China. Jadi tadinya banyak yang berpusat di China, kemudian sekarang banyak investor melakukan diversifikasi, tidak saja di China, tapi juga di ASEAN, negara-negara emerging market di Asia lainnya. Sehingga ini menimbulkan arus dana asing yang lebih merata. Sekarang memang tujuannya masih ke China dan Asia Utara, tapi ini sifatnya sementara. Nah, sektor-sektor pilihan untuk pasar saham di Indonesia ada beberapa. Pertama yang terkait dengan green economy, investasi industri terkait electric vehicle. Ini sangat menarik ya, bukan saja untuk tahun ini, tapi juga untuk menengah panjang. Kemudian untuk sektor finansial, sektor perbankan diperkirakan masih sangat kuat dengan likuiditas yang tinggi dan juga non-performing loan yang baik, dan sektor consumer discretionary, karena tadi kita sudah menyatakan bahwa ada pemilu yang sangat besar ya di 2024, dan belanjanya akan mulai digulirkan sebagian besar di paruh kedua tahun ini. Bagaimana dengan pasar obligasi? Kita bahas selanjutnya. Pasar obligasi kita itu termasuk salah satu yang terbaik ya. Tadi kita sudah sebutkan sepanjang tahun lalu kita naik 3,5%. Tadinya Indonesia itu biasa dikategorikan sama dengan fragile five, tetapi ternyata sekarang jauh lebih baik ya kondisinya, fundamentalnya juga lebih baik. Kita lihat ke slide berikut. Kondisi makro yang lebih kondusif ini mendukung pasar obligasi kita. Ekspektasi berkurangnya agresivitas kenaikan Fed funds rate, kemudian perekonomian China yang dibuka kembali, ini sangat mendukung makro fundamental kita. Dan juga untuk di dalam negeri itu ada aliran dana yang cukup stabil dari perbankan, asuransi dan dana pensiun, serta investor retail. Investor retail ini sangat suka obligasi, terutama selama obligasi ini memberikan return yang lebih baik dibandingkan deposito. Ada SAL atau sisa anggaran lebih yang sangat besar, jadi sekarang mencapai sekitar 600 triliun, biasanya rata-rata dalam 10 terakhir itu SAL hanya 146 triliun. Besarnya SAL ini mengurangi kekhawatiran terhadap defisit anggaran kita dan juga mengurangi perlunya pemerintah menerbitkan obligasi. Kita tahu bahwa penerimaan pemerintah sudah jauh lebih baik ya, penerimaan pajak kita naik 31% tahun lalu, sehingga defisit APBN itu menjadi di bawah 3%, 1 tahun lebih awal dari perkiraan semula. Padahal tadinya target 2022 itu defisit anggaran 4,5%. Dan ini menimbulkan potensi bahwa ada kenaikan sovereign rating Indonesia tahun ini atau tahun depan. Kenapa? Karena concern dari rating agency itu biasanya ada dua ya, dua yang utama. Pertama adalah tingginya rasio utang Indonesia terhadap penerimaan negara, bukan terhadap PDB. Kalau terhadap PDB kita termasuk yang rendah, tetapi terhadap penerimaan negara, karena penerimaan negaranya itu kecil. Dengan meningkatnya penerimaan negara, stabilnya penerimaan pajak, maka
kelihatannya rasio utang terhadap penerimaan negara ini tidak lagi menjadi concern dan ini bisa menimbulkan keyakinan bagi rating agency untuk menaikkan rating kita. Concern kedua dari rating agency adalah ketergantungan kita terhadap pendanaan eksternal, terhadap portofolio inflow. Dan sekarang kita melihat bahwa dengan lebih beragamnya ekspor kita, kalau dulu cuma CPO, coal, sekarang ada nikel, ada tembaga, ada besi, baja, maka stabilitas eksternal ini lebih terjaga, sehingga ketergantungan terhadap portfolio inflow itu tidak lagi besar di kemudian hari. Dengan perbaikan di dua kondisi tersebut, maka ada kemungkinan rating agency itu menaikkan sovereign rating Indonesia tahun ini atau tahun depan. Dan ini akan sangat membantu pasar obligasi kita. Katalis untuk tahun 2023 untuk pasar obligasi pertama adalah perbaikan fundamental makro kita, kemudian permintaan domestik yang cukup kuat di obligasi kita, dan juga pembukaan kembali ekonomi China yang baik bagi perekonomian Indonesia. Kemudian ada beberapa resiko yang perlu diantisipasi. Pertama adalah geopolitik, ya, tensi geopolitik. Kemudian kalau ada kejutan-kejutan dari data-data yang lebih baik di Amerika dan developed market, sehingga menyebabkan inflasi tinggi terus, ya. Ini bisa merupakan resiko. Ketiga adalah resiko ketegangan politik dalam negeri menjelang pemilu. Namun kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang lalu, ketegangan politik itu di Indonesia tidak terlalu parah, ya, dan aman, tidak seperti di negara-negara lain yang biasanya mungkin ada riot, ya, kerusuhan. Kalau di Indonesia pemilunya biasanya aman, terkendali, dan juga kita tahu dana pemilunya besar, bisa menopang perekonomian. Nah, strategi portofolio pasar obligasi kita adalah dengan ada beberapa. Pertama, manajemen durasi, mengedepankan pengelolaan aktif dan stabilitas kinerja dengan durasi portfolio yang sangat dinamis. Jadi ini adalah keuntungannya dari reksadana obligasi. Kita tidak hanya pasif, ya, misalnya seperti misalnya kalau kita invest di FR gitu, ya, pasif saja gitu, marketnya mau kemana ikut aja gitu. Tapi kalau dengan reksadana kita bisa memainkan, memanage durasi dengan sangat aktif sesuai dengan kondisi dan outlook dari pasar itu sendiri. Kedua, strategi portfolionya juga mengedepankan seleksi dari tenor tertentu yang memberikan selisih imbal hasil menarik. Jadi kita bisa melihat misalnya saat ini tenor pendek itu lebih menarik dibandingkan tenor panjang karena selama 2022 tenor pendek itu yield-nya atau imbal hasilnya sudah naik terlalu cepat, ya. Dan dengan sudah mendekatnya puncak kenaikan suku bunga, maka kemungkinan besar yield dari tenor pendek ini akan bergerak turun lebih cepat. Strategi ketiga adalah memaksimalkan potensi imbal hasil pada porsi cash. Jadi cash kita itu tidak dibiarkan menganggur, tapi kita juga bisa menyeleksi beberapa obligasi korporasi dengan tenor di bawah 1 tahun untuk meningkatkan return dari reksadana obligasi kita. Sebagai kesimpulan untuk pasar obligasi ada beberapa. Pertama, mengapa obligasi itu menarik saat ini? Karena tingkat imbal hasil obligasi yang tinggi memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian di pasar finansial. Kemudian di awal tahun ini pergerakan obligasi durasi pendek cenderung akan lebih stabil. Pasar obligasi sebagai sarana diversifikasi ini menarik karena korelasi antara obligasi dengan saham itu sangat kecil, sehingga ini bisa dijadikan sarana untuk diversifikasi. Bagaimana potensinya? Puncak siklus kenaikan suku bunga diperkirakan terjadi di paruh pertama tahun ini, dan potensi penurunan Fed Funds Rate di akhir 2023 masih ada, sehingga akan mengurangi tekanan terhadap obligasi kita, ya. Kemudian mengapa reksadana Manulife? Karena kita menerapkan strategi
investasi dengan pemilikan efek mengedepankan fokus untuk menghasilkan alfa atau selisih return yang lebih baik, kemudian dukungan tim investasi yang kuat dengan disiplin investasi yang tinggi. Jadi tim kita dari tahun ke tahun secara konsisten mendapatkan award sebagai best atau most astute manager di obligasi. Jadi ini secara konsisten bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tetapi dari tahun ke tahun kita selalu mendapatkan hal itu karena kita menerapkan disiplin tinggi dalam proses investasi yang sudah teruji. Nah, saya mau memperkenalkan Manulife obligasi unggulan. Ini adalah sekilas informasinya. Jadi Manulife obligasi unggulan atau MOU ini strateginya adalah durasi pendek, ya. Durasinya pendek. Kemudian ini untuk menjaga tingkat volatilitasnya. Alokasi obligasi korporasi dioptimalkan, kita bisa sampai dengan 60% di obligasi korporasi, dan proses investasi yang terjaga di Manulife Group yang sudah terbukti itu kita jalankan dengan sangat disiplin. Volatilitas dari MOU sangat rendah kalau kita lihat di chart yang ini, yang kedua. Volatilitasnya lebih rendah daripada IHSG dan juga lebih rendah daripada Bindo, sehingga ini cocok bagi investor yang memang tidak menyukai volatilitas tinggi. Dan ada pembagian hasil investasi secara kuartalan, baik itu dalam rupiah atau bisa dijadikan unit juga. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa membahas mengenai MOU ini. Ke slide berikutnya. Jadi MOU ini keunggulannya ada beberapa. Pertama, return-nya itu di target. Target return kita sesuai dengan tolak ukur deposito, imbal hasil deposito plus 2%. Kemudian obligasi ini juga memberikan return enhancer, potensi imbal hasil optimal dengan kelas obligasi korporasi yang maksimum 60%. Jadi bukan hanya di obligasi negara saja. Ada pembagian hasil investasi kuartalan dalam bentuk tunai atau unit, dan juga ini bisa menjadi sarana diversifikasi karena korelasinya sangat rendah terhadap pasar saham. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki investasi di pasar saham, di reksadana saham, bisa menambah MOU ini sebagai sarana untuk diversifikasi. Kita bahas masing-masing keunggulan dari MOU ini. Pertama, targeted return-nya adalah time deposit plus 2%, sehingga kita berusaha untuk mencapai benchmark ini, sehingga memberikan return yang cukup menarik bagi para investor. Ini kinerjanya diharapkan positif di berbagai siklus pasar. Kemudian keunggulan kedua, return enhancer, kita melihat bahwa MOU ini kinerjanya baik walaupun di berbagai siklus pasar. Di slide berikutnya, waktu kenaikan suku bunga, maka MOU kinerjanya baik. Juga waktu penurunan suku bunga juga kita MOU kinerjanya cukup baik juga. Boleh ke slide sebelumnya. Jadi sebelumnya, alokasi investasi di MOU di bulan Desember itu sekitar 40% di obligasi pemerintah dan 51% di obligasi korporasi, 9% di kas. Kemudian kita komposisi obligasi korporasi kita sangat terjaga, minimum ratingnya adalah single A. Ini adalah rating yang kita buat internal, jadi kita memiliki analis yang mengcover obligasi korporasi dengan sangat rinci dan memiliki sistem untuk internal rating dengan standar internasional untuk obligasi korporasi yang kita miliki. Jadi minimum ratingnya itu harus single A, dan single A kita itu lebih tinggi standarnya dibandingkan dengan rating agency lokal, karena ini menggunakan standar dari global, ya, dari international, dari Manulife Group. Yield spread dengan
obligasi korporasi ini sangat tinggi terhadap obligasi pemerintah, dan alokasi di beberapa sektor unggulan antara lain finansial dan industrial. Kita lihat di slide berikut bahwa di tengah-tengah siklus kenaikan suku bunga, MOU atau Manulife obligasi unggulan memberikan return yang lebih baik dari Bindo, return-nya terjaga. Kemudian di tengah siklus penurunan suku bunga juga return dari MOU cukup terjaga. Jadi di berbagai siklus, apakah itu siklus kenaikan maupun penurunan suku bunga, MOU memberikan return yang decent, yang cukup layak. Oke, kita ke slide berikut. Ada pembagian hasil investasi secara kuartalan. Untuk di Desember itu pembagian hasil investasinya sekitar 5,2%. Ini bisa dibagikan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk unit. Jadi ada dua pilihan. Kemudian ke slide berikutnya. Karena korelasi antara MOU dengan kelas aset lain itu sangat rendah ya, dengan pasar saham Indonesia itu rendah, maka ini cocok digunakan sebagai sarana diversifikasi. Jadi untuk melengkapi investasi di saham atau reksadana saham yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya sekarang ini dilihat bahwa suku bunga belum mencapai puncaknya, ada kemungkinan resesi, jadi saya mau lebih volatilitas itu lebih terjaga, maka MOU ini bisa ditambahkan sebagai investasi untuk diversifikasi setelah Bapak Ibu memiliki kelas aset yang lain. Karena volatilitas MOU ini sangat terjaga, jauh lebih rendah daripada volatilitas IHSG maupun Bindo. Mungkin saya berhenti dulu sampai di sini, dan saya kembalikan lagi ke Pak Dian. Baik, terima kasih Bu Katarina atas pemaparannya, dan pemaparan dari Bu Katarina ini sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu semuanya, semoga dan bisa memberikan pemahaman detail terkait dengan kondisi market saat ini dan tentu juga dengan detail dari reksadana MOU kelas A. Sebelum saya terlebih dahulu ingin mengundang Bapak Wijono Santoso untuk dapat hadir di sesi diskusi kali ini, terutama untuk bisa menjelaskan nih Pak, bagaimana proses seleksi untuk manajer investasi yang ada di BCA. Silakan Pak Wijono. Baik, terima kasih Pak Dian. Selamat sore Bapak Ibu nasabah BCA. Tadi kita sudah menyaksikan pemaparan yang sangat menarik ya, dan memberikan insight bagi kita dari Bu Katarina. Tadi sudah dipaparkan bagaimana global market, kemudian bagaimana Indonesia market, dan juga dipaparkan bagaimana pasar saham dan pasar obligasi, dan juga produk yang baru kita luncurkan nih bersama antara BCA dan Manulife, Manulife obligasi unggulan. Jadi ini merupakan suatu komitmen dari BCA ya, Bapak Ibu, untuk menyediakan solusi investasi bagi nasabah BCA, di mana kami berkomitmen menyediakan produk-produk yang bisa memberikan solusi investasi bagi nasabah BCA dengan proses screening dan proses seleksi yang ketat. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan bagaimana kami melakukan screening terhadap produk reksadana yang dipasarkan melalui BCA. Tentunya kami melakukan proses seleksi dari dua sisi. Dari sisi fund manajernya, kami lakukan due diligence. Jadi kami lihat bagaimana pengalaman dari fund manager ini. Tentunya Manulife kita ketahui memiliki pengalaman yang sudah sangat bagus ya, historical track record-nya. Dan juga kita lihat bagaimana dari sisi financial, dari sisi business growth, dan juga dari laporan keuangan dari fund manager. Kami juga melakukan seleksi dan screening dari sisi risk management ya, bagaimana konsistensi dan kedisiplinan dari fund manager dalam melakukan manajemen resiko. Dan tentunya kami melihat juga size dan growth dari AUM atau asset under management dari fund manager ini. Dan tentunya sangat penting bagi kami untuk melihat reputasi dan juga kinerja dari manajer. Nah, tidak hanya itu, selain kami melakukan due diligence untuk fund manager, kami di BCA juga melakukan due diligence terhadap
produk reksadana yang akan dipasarkan di BCA kepada Bapak Ibu nasabah tercinta. Jadi kami melihat dari sisi produk, dari sisi reksadananya, apakah style dan karakteristik dari strategi investasi fund ini cocok nih dengan nasabah BCA, dengan kebutuhan dari nasabah BCA. Dan juga kami melihat tentunya kinerja historis ya Bapak Ibu dari reksadana yang dipasarkan di BCA. Dan juga kami melihat bagaimana reksadana yang dipasarkan di BCA ini memiliki size AUM yang memadai dan juga tentunya sangat penting dari sisi likuiditas ya Bapak Ibu. Dan kami ingin memastikan bahwa ketika nasabah melakukan pencairan dari sisi produk maupun fund manager ini memiliki likuiditas yang baik hingga bisa memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Nah, tidak hanya di proses seleksi saja, jadi kami tidak hanya melakukan screening secara one time, tapi kami melakukan monitoring secara berkelanjutan setiap tahun. Jadi monitoring kami lakukan baik kepada fund manager maupun produknya. Kami lakukan setiap tahun untuk melihat bagaimana kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis dari fund manager. Kami juga melihat bagaimana konsistensi dalam menerapkan manajemen resiko, bagaimana pertumbuhan dari aset under manajemennya, dan kami terus memantau reputasi dan kinerja dari fund manager. Kemudian dari sisi produk juga kami memantau senantiasa konsistensi dari strategi investasi dan juga konsistensi dari kinerja investasi Bapak Ibu. Dan tentunya kami memantau bagaimana pertumbuhan dan size dari AUM produk-produk yang dipasarkan di BCA. Nah, ini semua kami lakukan baik proses seleksi maupun monitoring terhadap fund manager maupun produk reksadana yang dipasarkan di BCA untuk memberikan kenyamanan kepada Bapak Ibu supaya berinvestasi di BCA tentunya dapat memperoleh solusi yang memberikan tidak hanya imbal hasil tapi juga memberikan kenyamanan bagi Bapak dan Ibu. Nah, salah satu wujud komitmen kami adalah melalui produk reksadana pendapatan tetap Manulife obligasi unggulan ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah sempat dijelaskan juga selain kami melihat bahwa produk ini memiliki screening yang baik, kami juga melihat bahwa memiliki beberapa keunggulan sempat dipaparkan oleh Bu Katarina ya, bagaimana kita melihat produk ini memberikan pembagian imbal hasil atau dividen yang cukup konsisten selama beberapa tahun terakhir, dan juga produk ini memiliki volatilitas yang cukup rendah, dan juga kita melihat bagaimana produk ini memiliki strategi short ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat dari berbagai aspek produk ini cukup layak untuk direkomendasikan kepada Bapak Ibu sebagai salah satu alternatif untuk diversifikasi portofolio. Mungkin demikian Pak Dian yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan ke sesi Q&A. Saya kembalikan kepada Pak Dian. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijono atas pemaparannya. Jadi sudah jelas ya Bapak dan Ibu semuanya bagaimana proses seleksi dari produk-produk investasi, utamanya adalah reksadana yang menjadi counterparty dari BCA itu sendiri. Saya akan melakukan summarize untuk apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, terutama terkait dengan karakteristik atau detail informasi dari reksadana Manulife obligasi unggulan kelas A. Jadi reksadana Manulife unggulan kelas A atau MOU kelas A ini adalah merupakan reksadana dengan menggunakan mata uang rupiah, di mana reksadana ini memiliki jenis reksadana adalah reksadana pendapatan tetap dan manajer investasinya adalah PT Manulife Asset Management Indonesia. Tadi juga sudah dijelaskan banyak oleh Ibu Katarina bahwa sebenarnya dalam alokasi aset atau underlying reksadana ini ada beberapa porsi dari penempatan obligasinya, di mana 40% sampai 100% bisa ditempatkan di obligasi pemerintah, dan mungkin FM dari Manulife juga akan mengalokasikan 0 sampai 60% untuk efek bersifat utang diterbitkan oleh perusahaan atau obligasi korporasi yang harapannya bisa mensupport dari return reksadana pendapatan tetap Manulife obligasi unggulan kelas A ini. Dan yang terakhir,
jika dalam kondisi yang dianggap cukup berisiko untuk pasar obligasi, maka fund manager dari reksadana ini bisa mengalokasikan 0 sampai 20% di instrumen pasar uang yang sangat defensif. Jadi tanggal pemasaran dari dari reksadana ini sebenarnya sudah dimulai dari 1 Desember tahun 2022, di mana Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelian atau subscription minimal Rp100.000 dengan biaya pembeliannya adalah 1%. Kemudian biaya penjualannya adalah 0%. Dan ini yang mungkin bisa menjadi poin pertimbangan buat Bapak dan Ibu semuanya, karena reksadana MOU kelas A ini memiliki feature atau karakteristik adalah pembayaran hasil investasi atau dividen, di mana MOU kelas A ini akan memberikan dividen setiap 3 bulan atau kuartal yang jatuh di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jadi dari konteks diversifikasi aset dan juga diversifikasi cash flow, mungkin kalau kita bicara obligasi pemerintah seperti ORI, SR, itu kan biasanya membagikan kupon itu kan per bulan. Nah ini reksadana MOU kelas A ini membagikan dividen dalam bulannya adalah di tiap kuartal, di tiap Maret, Juni, September, dan Desember, sehingga bisa mendiversifikasi dari sisi risiko dan juga dari cash flow Bapak dan Ibu semuanya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dengan MOU ini, Bapak dan Ibu bisa membeli langsung di cabang atau melalui MyBCA dengan fitur Welma, di mana dengan fitur Welma ini bebas biaya transaksi obligasi dan diperpanjang hingga 29 Desember tahun 2023. Baik, dengan ringkasan yang saya berikan, berarti berakhirlah acara webinar pada sore hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ugahari Yofi Chandra selaku Executive Vice President Wealth Management BCA, kemudian Ibu Katarina Setiawan selaku Chief Economist dan Investment Strategis dari PT Manulife Asset Management Indonesia, dan terakhir Bapak Wijono Santoso selaku Vice President Wealth Management BCA. Tentunya saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada acara webinar sore hari ini. Saya Dian Karyantono, selaku moderator, mohon maaf jika dalam penyampaian atau membawa webinar kali ini ada kekurangan. Dan tentu webinar kali ini harapannya adalah membantu dari proses investasi Bapak dan Ibu semuanya sebagai nasabah BCA. Saya pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and happy investing. Terima kasih dan selamat sore.